Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi daraini. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang bab khiyar ya, tentang fikih khiyar. Fikih khiyar adalah merupakan hak memilih di antara kedua belah pihak, antara pembeli dengan penjual, untuk menentukan pilihan mau akan melanjutkan transaksi jual belinya ataupun membatalkannya, ataupun menentukan barang-barang yang diperjualbelikan. Kemudian pada video yang lalu telah Al-Fakir sampaikan mengenai khiyar ini di dalam perkara untuk menentukan barang yang diperjualbelikan ini memiliki waktu sampai 3 hari. Dan 3 hari ini dihitung mulai dari akad-akatan, waktu sabu minal aqdi la minat tafarruq. Maksudnya dihitung mulai terjadinya kesepakatan akad-akatan, tidak dihitung mulai dari berpisahnya kedua belah pihak antara pembeli dengan penjual, antara penjual dengan pembeli ya sama saja, pembeli dengan penjual, antara bai' penjual dan juga mustari pembeli. Kemudian falozata al-khiyaru ala salasati batola al-aqdu. Falozata mengkolamun tambah opo al-khiyaru milih pilihan ala salasati ing atase 3 dina ya batola mengko batal opo al-aqdu akad. Jadi seandainya syarat khiyar itu lebih dari 3 hari, maka transaksinya menjadi batal. Kemudian qauluh selanjutnya adalah walau kana al-mabi mimma yafsudu fil muddatil mustaradati batola al-aqdu. Walau kana lamun ono apa al-mabi'u barang kang tentul. Mabi' itu adalah perkara yang dijual belikan, sesuatu yang ditransaksikan. Iku mimma setengah saking perkara yafsudu kang bisa rusak apa mah fil muddati ing dalem mungso al mustaradati kang den syaratake ya batola mengko batal apa al-aqdu akad. Seandainya barang yang diperjualbelikan itu termasuk jenis barang ataupun sesuatu yang bisa rusak ataupun akan rusak pada masa yang telah disyaratkan, maksudnya al-muddah al-mustaradati yang disyaratkan, maka transaksinya batola al-aqdu, transaksinya menjadi batal, transaksi jual belinya menjadi batal. Ini makna muradnya. Kemudian wa idza wujita al-mabi bukan al-mabi, wa idza wujita bil mabi. Wa idza wujita bil mabi aibun wa idza wujita ing dalem nalikane den temu bil mabi kelan barang kang den dol tinuku utawa yang ditransaksikan, apabila ditemukan di dalam barang yang diperjualbelikan opo aibun cacat, wa idza wujita ing dalem nalikane den temu bil mabi kelan barang kang den dol opo aibun cacat, sing ning ngono cacate maujudun kang maujud qoblal qabdi ing dalem sadurunge nrimone utawa nampane, sadurunge nampani ing mabe. Kalau barang itu rusak sebelum diterima oleh mustari, yang di situ tan kusu kang kurang utawa bisa sudo bihi sebab itu aib ya. Bihi sebab aib opo al-qimatu aji kerta utawa regane awil aini utawa kahanane nakson kelawan sudo yafutu kang pot bihi kelawan nukson utawa naksun kekurangan opo gorodun sejo sohihun kang soheh wa kana lan ono apa al-ghali bukan kaprah fi jinsi dzalikal mabi'i ing dalem jenise perkara kang dendol, mengkono-mengkono perkara kang dendol. Apa adama utawa ini salah terkipi. Abadani wa idza wujita ing dalem nalikane den temu bil mabi'i kelawan barang kang dentol apa aibun cacat maujudun kang maujud qoblal qabdi ing dalem sadurunge nampani ing mabek. Tan kusu kang berkurang utawa sudo bihi sebab al-aib opo al-qimatu aji kerta rega awil ainu utawa kahanan nakson kelawan sudo ya futu kang pot bi sebab nukson atau sebab naksun Apa gorodun sejo sohihun kang soheh
Wa kan lan ono apa al-ghalibu perkara kang kaprah apa al-ghalibu kang kaprah fi jinsi dzalikal mibiin dalam jenis mengkono perkara kang dentol adama dalikal aibi ing ora anane mengkono cacat. Contone kaya dene kazina rokikin kaya zinane roke kawula wasir kotihilan nyolonge kawula wa ibaki dari kata abako itu artinya minggat ya. Wa ibaki hilan minggate rokik iku falil mustari mengko khobar mubtada khobar muqaddam mubtada muakhir falil mustari mengko iku nang kadue mustari apa radduhu utawi yen to balekake ing mabi ail mabi tegese perkara kang dentol. Jadi begini muradnya, ketika barang yang dijual belikan itu ditemukan cacat ataupun aib ya, yang sebelum barang itu diterima dan cacatnya atau aibnya itu bisa mengurangi tentang harga atau cacatnya itu cacat barang yang diperjualbelikan itu ada kekurangan yang bisa menghilangkan tujuan daripada pemanfaatannya. Jadi sekiranya menjual sesuatu barangnya itu bisa mengurangi manfaat ataupun kegunaannya ataupun bisa mengurangi harganya, maka itu biasanya pada jenis-jenis barang yang dijual tersebut tidak ada cacat seperti zina misalnya. Misalnya itu kan hanya kemanfaatannya ataupun aib yang sifatnya tidak nampak ya. Misalnya seperti barang yang dijual tersebut seperti jual beli rokik ya, hamba sahaya. Kemudian setelah terjadi transaksi, setelah terjadi kesepakatan jual beli ternyata belum diterima, ternyata si rokik ini hamba sahaya ini diketahui berzina atau mencuri ya, atau dia pergi kabur ya, maka bagi pembeli diperbolehkan untuk mengembalikannya. Maksudnya untuk membatalkan perkara atau mengembalikan. Kalau memang diketahui cacat itu maka dikembalikan boleh, tidak jadi dibeli ya, ataupun membatalkan akad-akadannya. Demikian muradnya. Kemudian pada qaulu berikutnya, wala yajuzu bai'us samrati al-munfaridati anis sajarati mutlaqan. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'us samrati dodolan buah-buahan al-munfaridati kang deweni anis sajarati saking wit mutlaqan hale mutlak ai ansartil qat'i tegese saking syarate ngunduh illa ba'da buduin angin sakwise pertelo dadi jelas ai duhuri solahiha tegese sakwise pertelane utawa jelase baguse samroh. Jadi tidak boleh menjual buah-buahan tanpa pohonnya ya, dengan cara dimutlakkan ya, secara mutlak. Maksudnya tanpa syarat dipanen, kecuali ya ada ilahnya ya, kecuali buah tersebut memang sudah layak untuk dikonsumsi, sudah layak untuk dimakan ya. Kemudian lanjutan qauluhunya wahwa, yang dimaksud dengan layak itu yang seperti apa? Wahwa utai samroh iku fima ing dalam buah le tawallanu kang ora bisa ngalih warna utawa ora bisa berubah warna. Iku intihau haliha tumuka maring tingkae samroh ilama tumuka maring perkara yuksodu kang den sejo min saking samroh ghaliban ing dalam umume utawa kaprae. Contone kahalawati kosbin kaya dene manise tebu misalnya, wahamudoti rumanin lan kecute delimo, walaini tinin nan lemese buah lo. Muradnya begini, yang dimaksud dengan layak konsumsi itu adalah untuk khusus pada buah-buah yang tidak berubah warna ya, yang kita mengetahuinya itu tidak dengan cara mengetahui perubahan warnanya ya. Yang dimaksud dengan layak konsumsi pada buah yang tidak berubah warna itu keadaannya sudah sampai pada batas yang umumnya dikehendaki untuk dikonsumsi. Jadi ya secara umum ya, secara ghalib, secara umum ya memang buah itu sudah layak untuk untuk dimakan, untuk dikonsumsi ya.
Wis pokoke umume memang wis mateng, wis tua. Kemudian seperti misalnya gini, seperti kahlawati kosbin, seperti tebu yang telah manis ya. Seperti buah tebu kan bisa terlihat secara umum kalau tebu ini sudah layak untuk dikonsumsi, tebu ini sudah terasa manis ya, sudah bisa dipanen. Atau wa khumudati rumanin ataupun delima, ya rasa delima yang sudah ada kecut-kecutnya ya. Itu berarti kan sudah layak untuk dipanen, sudah layak untuk dikonsumsi. Atau walainitinin itu lunaknya atau lemese wohtin atin lo, buah lo. Nih di sini terkipnya lo, tapi di sini nggak tahu buah lo itu seperti apa, buah tin itu seperti apa, saya nggak tahu, belum pernah lihat saya. Yang jelas di sini maknanya walaitinin lan lemese buah lo. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan layak konsumsi adalah pada buah-buah yang tidak berubah warna itu keadaannya sudah sampai pada batas yang umumnya dikehendaki yang bisa untuk dikonsumsi. Contohnya seperti tebu yang memang sudah manis, atau delima yang sudah ada rasa-rasa kecut-kecutnya, atau lunaknya buah-buah seperti buah lo, buah tin. Kemudian wa fi ma yatalawanu bi an bi ayyakhudha fi khumratin aw sawatin aw sufratin kal inabi wal ijasi wal balhi. Wa fi malain dalam buah yatawalanu kang bisa ngalih warna, bisa berubah warna. Ya yakhuda gambar kelawan yento tin alap fi khumratin ing dalam abang, au sawatin utawa ireng, au sufratin utawa kuning. Contohnya kal inabi kowe dene anggur, wal ijaz lan buah ijaz, wal balhi lan balhi itu kurma sing nyadam, kurma sing apa ya, kurma mentah, kurma sing nyadam ya setengah mateng. Kurma mentah di sini. Dan pada buah yang berubah warna adalah buah tersebut berwarna merah, hitam ataupun kuning seperti buah kurma ijaz, ataupun kurma yang masih mentah ataupun masih badung apa ya jenenge, nyadam itu ya setengah mateng. Demikian. Lanjutannya, amma qabla butuwis solahi fala yasihu bai'uha. Meskipun ini juga prakteknya masih terjadi dan memang sudah menjadi umum ya, sering dipraktekkan, yaitu kita membeli buah-buahan yang masih di pohon. Itu masih mending kalau sudah kelihatan buahnya. Kadang-kadang dibeli sampai berapa tahun, berarti belum jelas, masih 2-3 tahun dibeli. Nanti itu kan akad-akatannya sebenarnya kalau kita melihat atau merujuk pada fikih ini ya berarti tidak sah, karena masih belum masih qabla butuwis sholah, masih belum kelihatan jelas buahnya. Amma qabla butuwis sholahi, anapun utai buah kang sadurunge jelase utawa sadurunge pertelane bagus utawa jelas apike, iku falesihu mongko ora sah apa bai'uha adol ing samroh mutlakon kelawan mutlak. Amma qabla butuwi tak baleni. Amma qabla butuwi sholahi, anapun utai buah-buahan sadurunge jelase apik, iku falesihu mongko ora sah apa bai'uha dodolan utawa adol ing samroh sing qabla butuwi sholah mutlakon kelawan mutlak. La min sahibi sajarati, ora maring wong kang duweni uwit, wala min ghairihi lan ora marang liyane wong kang duweni sajarah, illa bisartil qat'i, angin kelawan syarat ngetok ngunduh ning Mas Ringkot itu ora ngetok ning ngunduh. Sawaun iku padha jarot lumaku apa al adatu pengadatan utawa umum bikotis samroti kelawan ngunduh buahane amla utawa ora ngunduh. Ya, jadi gini, sedangkan untuk buah yang belum layak dikonsumsi amma qabla butuwi sholah, itu adalah as-samratu qabla butuwi sholah, buah yang belum layak konsumsi itu tidak sah untuk menjualnya dengan cara mutlak,
baik itu dijual pada pemilik pohon ataupun pada yang lain, terkecuali dengan syarat dipotong ataupun dipanen. Ya, saya ulangi, untuk buah yang belum layak konsumsi tidak sah menjualnya dengan cara mutlak, baik itu dijual pada pemilik pohon ataupun pada yang lain, terkecuali dengan syarat dipotong ataupun dipanen, baik kebiasaannya itu pada daerah tersebut langsung dipanen buahnya ataupun tidak. Ini yang dimaksud dengan qoluhu tadi. Maka seyogianya ya, untuk orang-orang yang memang sudah tahu fikih, itu seharusnya ya memang harus hati-hati, lil ihtiyat, berhati-hati. Kalau secara fikih kan memang harus demikian, karena kalau kita menjual ataupun membeli ya, menjual itu kan juga berisiko ya. Seandainya kita membeli sesuatu atau menjual lah, kita sebagai penjual menjual buah yang masih belum jelas, yang masih potensi untuk jatuh atau potensi untuk maksudnya tidak layak panen, potensi untuk hilang misalnya ya, itu kan nanti kita berarti memakan sesuatu atau memakan uang atau memakan keringat saudara kita ya. Jadi lebih baik kalau jual beli ya memang yang sudah secara bayin, sudah jelas buahnya ada dan memang sudah layak dikonsumsi, itu lebih aman dan lebih syar'i sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan fikih. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada qaulu berikutnya, pada konten berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau Al-Fakir di dalam membaca ini masih belepotan, masih banyak mungkin tarkib-tarkib yang salah ataupun murad-murad yang salah. Ini bisa dicek sendiri, bisa dipelajari sendiri dalam kitab Fathul Qorib pada bab khiyar ya. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa memahami fikih, memahami ilmu secara baik dan benar dan bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.